Kalau disuruh sebutin aset kripto selain Bitcoin, pasti yang muncul di kepala kalian ada Ethereum, Doge, Solana, atau USDT. Tapi, kalian tahu nggak sih kalau mereka itu sebenarnya disebut sebagai altcoin? Hai, aku Jonathan, dan di episode Pintu Akademi kali ini, aku mau ajak kalian untuk belajar lebih dalam tentang altcoin. Sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa komen, subscribe, dan nyalakan lonceng, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru kita. Altcoin adalah sebutan untuk semua aset kripto selain Bitcoin. Kata altcoin sendiri merupakan singkatan dari dua kata, yaitu alternative coin. Hingga saat ini, udah ada sekitar 9 ribuan altcoin yang terdaftar di CoinMarketCap. Awalnya, altcoin hadir untuk mengembangkan konsep awal Bitcoin dan mengatasi berbagai permasalahannya, seperti kecepatan dan skalabilitas. Tapi, bukan berarti altcoin akan menggantikan Bitcoin. Altcoin ada untuk melengkapi fungsi yang tidak dipenuhi oleh Bitcoin. Sebelum kita bahas manfaatnya, yuk kita bahas dulu 3 perbedaan altcoin dan Bitcoin. Pertama, Bitcoin hanya memiliki satu tujuan dan fungsi, yaitu menjadi mata uang terdesentralisasi yang terbatas dan berharga. Sementara itu, altcoin memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya, Ethereum dan Solana berfungsi untuk menciptakan ekosistem aplikasi kripto melalui teknologi smart contract. Kedua, keamanan jaringan Bitcoin dioptimalkan khusus untuk memfasilitasi transaksi terdesentralisasi yang aman. Sedangkan, mayoritas jaringan altcoin bisa menjadi platform multifungsi yang fleksibel. Setiap altcoin biasanya berusaha menyelesaikan permasalahan trilema blockchain, yaitu menyeimbangkan antara kecepatan, keamanan, dan skalabilitas. Terakhir, Bitcoin menggunakan mekanisme mining untuk menciptakan Bitcoin baru. Hal ini mengikuti desain yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Sementara itu, mayoritas altcoin sudah menggunakan mekanisme proof of stake yang memanfaatkan staking. Contohnya, PTU dan Ethereum yang baru saja berpindah ke jaringan proof of stake. Sampai sini, udah ngerti perbedaan altcoin dan Bitcoin kan? Nah, terus apa sih fungsi dari ribuan altcoin yang ada sekarang ini? Mengingat setiap altcoin punya fungsi yang berbeda-beda, bisa 20 jam sendiri nih kita bahas satu persatu. Jadi, kita akan mengkategorikan altcoin menjadi beberapa fungsi, yaitu stablecoin, platform smart contract, DeFi, dan GameFi atau Metaverse. Kategori altcoin pertama adalah stablecoin. Stablecoin adalah altcoin yang nilainya dipatokkan ke mata uang fiat. Aset ini didesain untuk memiliki harga yang sama dengan uang tradisional seperti dolar atau rupiah. Karena nilainya stabil, banyak investor kripto pemula memilih aset stablecoin untuk mulai investasi di dunia kripto. Contoh beberapa stablecoin adalah IDRT, USDC, dan USDT. Kategori berikutnya adalah platform smart contract. Altcoin ini dapat menciptakan ekosistem aplikasi kripto melalui teknologi bernama smart contract. Biasanya, fungsi altcoin ini dapat menjadi alat pembayaran untuk transaksi kripto, memberikan voting pada blockchain, dan jadi aset yang bisa menghasilkan bunga. Tentunya, altcoin ini menjadi aset yang paling banyak dibeli serta menjadi bagian penting dari industri kripto. Contoh populer altcoin kategori ini adalah Ethereum, Solana, dan Matic. Selanjutnya adalah DeFi atau singkatan dari Decentralized Finance. DeFi adalah sebuah layanan keuangan terdesentralisasi di dalam dunia kripto. Dalam kategori ini, kamu akan menemukan berbagai aplikasi keuangan berbasis kripto, mulai dari aplikasi untuk pinjaman, bursa terdesentralisasi, dan layanan keuangan lainnya. Altcoin dalam kategori ini biasanya juga berperan sebagai suara dalam sistem voting platform kripto tersebut. Contohnya adalah UNI, LDO, dan AAVE. Terakhir, GameFi dan Metaverse. Pasti udah sering banget dong dengar tentang hal ini. Altcoin ini biasanya memiliki game dan platform yang bisa kamu mainkan secara gratis. Bahkan, kamu bisa mendapatkan keuntungan dari bermain game tersebut. Contoh beberapa aset dalam kategori ini adalah ILV, Sand, AXS, dan Gala. Sebenarnya, masih banyak lagi kategori altcoin lain yang punya peran penting, seperti menjadi infrastruktur di balik blockchain dan aplikasi kripto. Sekarang kita bahas dulu 2 risiko dan 2 kelebihan investasi di altcoin.
Kita mulai dari resiko yang pertama, yaitu nilai altcoin lebih fluktuatif, alias lebih naik turun daripada Bitcoin. Dalam bear market, altcoin bisa aja jatuh lebih dari 70%. Tapi ketika bull market, altcoin bisa naik hingga lebih dari 100%. Lalu, nilai altcoin juga sangat bergantung ke Bitcoin. Kalau Bitcoin harganya turun, sudah pasti altcoin turun lebih dalam. Pergerakan harga altcoin biasanya akan mengikuti Bitcoin. Jadi, resiko berinvestasi di altcoin jauh lebih besar. Resiko yang kedua, terlalu banyak pilihan altcoin saat ini. Ada sekitar 9.000 altcoin yang tersedia di pasar kripto. Tetapi, dari sebanyak itu, hanya segelintir altcoin yang punya fungsi jelas, komunitas pengguna aktif, dan teknologi yang berguna. Jadi, kita harus berhati-hati dan alias do your own research untuk mengecek altcoin mana yang punya fundamental yang bagus. Dengan demikian, kita akan terhindar dari penipuan dan koin micin. Nah, sekarang kita masuk ke 2 kelebihan investasi di altcoin. Kelebihan altcoin yang pertama, altcoin memiliki beragam kegunaan selain sebagai aset investasi. Altcoin seperti Ethereum bisa kamu pakai untuk mengkoleksi NFT. Lalu, ada juga CoinCake yang bisa kamu gunakan pada platform DeFi PancakeSwap. Jadi, banyak altcoin yang bisa kamu manfaatkan untuk melakukan banyak aktivitas di dunia kripto. Kelebihan altcoin yang kedua, altcoin memiliki potensi kenaikan jauh lebih besar daripada Bitcoin. Seperti yang sudah sempat dibahas di bagian resiko, nilai altcoin sangat fluktuatif dan bisa naik drastis dalam waktu singkat. Periode ini juga disebut sebagai altcoin season, yang biasanya terjadi saat bull market. Ketika memasuki periode ini, beberapa altcoin bisa mengalami kenaikan harga hingga ratusan atau bahkan sampai ribuan persen. Contohnya, pada altcoin season 2021, altcoin layer 1 yaitu FTM mengalami kenaikan sampai 1000%. Ini juga terjadi pada ETH dan ada dengan persenan yang berbeda-beda. Jadi, kalau momennya tepat nih, kamu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada cuma investasi di Bitcoin aja. Gimana? Tertarik kan untuk investasi di altcoin? Yuk, komen altcoin favorit kalian apa nih? Ikuti terus Pintu Akademi, tempat belajar kripto dan blockchain terkini. Sampai jumpa di episode berikutnya.